Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Said Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai, proses manufacturing teman-teman pada Odoo 16. Nah, jadi pada kesempatan kali ini akan terbagi jadi beberapa proses ya teman-teman. Jadi kita itu akan melakukan manufacturing terhadap mobil Lego rendah ya. Kita bisa lihat di sini proses-prosesnya yang ada itu pertama ada bill of material atau pembuatan bom, kedua ada work center, terus yang ketiga ada operation, keempat ada warehouse raw material, yang kelima ada routes, dan keenam transaksi manufaktur Somowo. Oke. Jadi seperti biasa sebelumnya di sini kita punya skenario-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita itu merupakan perusahaan bernama My Company Manufacture dan kita menetapkan jumlah produk FG01 mobil mainan tipe rendah dengan minimum persediaannya itu 7. Nah, saat ini produk tersebut persediaannya kurang dari 6 produk atau dapat dikatakan telah mencapai reorder point atau buffer stock dan harus segera melakukan proses produksi seperti itu. Nah, jadi kan tadi kita udah bagi-bagi prosesnya nih ya. Jadi proses pertama yang akan kita lakukan adalah mengenai BOM atau Bill of Materials. Nah, jadi di sini saya sudah membuat tabel dari BOM-nya teman-teman. Jadi terdapat tiga BOM-nya itu, yaitu ada frame ban tipe rendah, ada body mobil tipe rendah, dan juga mobil mainan tipe rendah. Nah, dan juga di sini terdapat komponen beserta harganya teman-teman. Bisa lihat di sini. Nah, langsung saja kita pergi ke odonya ya. Kita lihat seperti apa bagian odonya. Nah, jadi di sini kita sudah ada odo. Nah, pertama-tama tadi kita harus membuat produk dulu sebelum membuat bom ya teman-teman. Nah, untuk membuat produk itu terdapat di manufacturing produk. Nah, di sini saya sudah membuat produk sesuai dengan tabel yang tadi ya. Kita lihat ada 10, sedangkan di sini tadi ada 10 ya, ada 10, saya membuatnya 10 juga. Yang ini, filter by favorite ada 10. Dan kita masukkan price dan harga jual dan jumlahnya ya, juga sesuai ya teman-teman. Itu sebelum membuat bom kita membuat produk, lalu untuk membuat produknya kita pergi ke bagian production. Nah, kita udah di bagian production, ke bagian di sini, ke bagian produk di bill of material. Nah, di sini bill of materialnya tadi kan sesuai tabel ya, ada dibagi 3. Ada ban tipe rendah, bodi mobil tipe rendah, mainan tipe rendah. Nah, di sini saya sudah membuatnya 3 bawah ini. Kita lihat ini di mana ban tipe rendah itu terdapat komponennya 2 ya, sesuai. Pokoknya kita lihat sesuai saja dengan tabelnya. Ini juga jangan lupa kuantitinya disesuaikan, dan ini yang terakhir yaitu mobil mainan tipe rendah. Seperti itu, proses bom cukup mudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Oke, baik teman-teman semuanya, setelah kita berhasil melakukan pembuatan bom, maka selanjutnya kita akan melakukan pembuatan work center. Nah, sebelumnya di sini saya sudah memiliki panduan ya dalam membuat work centernya. Ini lebih jelasnya, yaitu ada 3 untuk frame ban, bodi mobil, dan juga mobil mainan. Nah, kita akan mengisi data-data ini pada di Odoo. Nah, ini adanya di mana? Ada di modul manufacturing. Siapa yang bertanggung jawab? Itu pihak production. Nah, kita lihat untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam manufacturing. Nah, ini dia. Nah, di manufacturing itu work center itu adanya di configuration teman-teman. Nah, di sini di work centers gitu. Nah, di sini tadi saya sudah buat untuk WC1, work center 2, dan work center 3, di mana
Tinggal isi saja sesuai dengan datanya yang ada ya teman-teman. Misal di sini untuk yang work center 1 itu frame dan tipe rendah. Itu kan dia 40 jam, time FV 100, 1500, $10. Ini produksi. Ya udah ntar disamain aja. Kodenya ini 40 jam, time FV-nya 100, kapasitasnya 1500, targetnya 80, setup clean up-nya segini, dan cost hour-nya $10. Nah, lakukan hal yang sama juga untuk yang lain ya, work center yang lain ya, yaitu yang kedua ya, dan yang ketiga. Dah, kalau sudah nanti terlihat di manufacturing akan ada 3 work center. Mudah sekali ya teman-teman. Oke, itu saja dari work center. Kita lihat tahap selanjutnya adalah kita tadi kita sudah melakukan ya work center tipe rendah, bodi mobil tipe rendah, dan juga mobil mainan tipe rendah. Nah, ini hasilnya 3. Nah, selanjutnya itu kita melakukan operation teman-teman. Di operation ini kita juga udah ada datanya nih. Kebetulan di sini ada 3 ya, ada 3 data operation. Itu ada frame biasa, ada frame, body, sama mobil, di mana work center-nya itu ya sama juga frame, body, dan juga mobil. Nah, untuk membuatnya di Odoo di mana sama juga teman-teman, adanya di manufacturing di bagian configuration. Nah, teman-teman langsung aja di sini configuration, ini kita lagi di bagian production ya. Nah, di sini ada operation. Nah, di sini saya tadi sudah buat nih 3 di bawah. Mari kita lihat dalamnya. Ya, dia akan ada nama operasinya apa. Nah, ini bomnya sesuaikan teman-teman dari yang awal kita buat tadi. Ya, kita buat tadi. Jadi samain aja untuk frame mobil kan dia WIP 001 kan. Samain aja. Terus work center-nya juga kita pilih. Tadi kan kita udah buat work center ya. Sudah, sisanya setting default. Seperti itu. Begitu juga dengan body, ban mobil, dan begitu juga dengan mobil mainan tipe rendah. Seperti itu teman-teman. Nah, kita udah di tahap yang lumayan di tengah-tengah nih teman-teman. Udah sampai pada operation. Nah, selanjutnya ini kita akan memasuki tahap selanjutnya itu adalah ini warehouse raw material, warehouse in process WIP, dan warehouse finished goods FG serta location. Oke, baik teman-teman semua, setelah kita selesai melakukan tadi ya di atas itu ada operation, langkah selanjutnya sesuai proses kita akan melakukan pembuatan warehouse terkait raw material atau RM, warehouse terkait work in process atau WIP, dan juga terakhir adalah warehouse finished goods beserta lokasinya. Nah, seperti biasa di sini saya sudah mempunyai panduannya dalam pembuatan warehouse. Ini agar lebih jelasnya ada di sini. Ada 3, ada RM, ada WIP. Ini kita tambahkan di sini WIP. Dan juga ada finished goods. Nah, di mana raw material ini lokasinya ada yang frame, body, cabin, general. Untuk work in process-nya ada work center 1, 2, 3, dan finished goods-nya ada tipe rendah dan juga tipe tinggi. Langsung saja, gimana sih cara membuat warehouse? Nah, warehouse itu adanya di inventory teman-teman. Nah, oleh karena itu kita akan pergi kepada modul inventory, dan dia tuh ada bagian di configuration, warehouse, lalu create. Nah, kita buka Odoo kita. Kebetulan di sini saya sudah ada udah masuk ke dalam si warehouse ya. Kita udah login ke dalam si warehouse. Tadi adanya di configuration di warehouse. Nah, masuk sini. Nah, saya udah buat nih teman-teman. Misal kita lihat di raw material, ada raw material, ada warehouse untuk work in process, WIP, dan juga untuk finished goods seperti itu. Nah, itu terkait warehouse-nya. Sekarang setelah dibuat ketika warehouse-nya, kita akan melakukan tadi ya, setelah membuat warehouse kita akan membuat lokasinya ya, sesuai dengan ini tadi teman-teman, lokasi raw material, maka lokasi ada frame, body, cabin, general. Nah, untuk membuat lokasi sendiri itu tetap ada di modul inventory, ada di configuration juga, lalu kita pilih location. Nah,
gampang aja di sini. Kita pergi configuration ke location. Nah, di sini saya sudah buat ya, teman-teman. Kita lihat aja ini tadi kita RM. Nah, RM sini saya sudah mengisinya tuh ada body, cabin, frame, general. Sesuai dengan ini, RM body, frame, general. Di situ ada juga WIP. Nih ya, WIP 123 dan yang terakhir ada finish goods. Kita contoh aja, kita buka satu, tinggal diisi aja teman-teman ya, sisanya default aja. Seperti itu untuk lokasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat route. Baik teman-teman semua, selanjutnya kita akan masuk ke dalam rute. Nah, untuk melakukan rute ini kita harus melakukan beberapa setting lagi terhadap warehouse yang sudah dibuat pada sebelumnya ya. Nah, di sini kita pastikan kita pindah ke OD-nya dulu. Jadi di sini ya, terkait warehouse kan ada di configuration warehouse ya di sini. Nah, raw materialnya pastikan teman-teman ini settingan seperti ini ya. Ini untuk incomingnya, outgoingnya, dan buy to resupply-nya ini. Nah, untuk ada fitur buy to resupply-nya ini teman-teman harus download modul purchase dulu sebelumnya ya. Terus raw material seperti ini, finish good seperti ini, dan work in process seperti ini. Nah, jikalau udah, kalau misalkan sudah, selanjutnya adalah kita melakukan pergi ke bagian produk, lalu lihat produk finish good yang kita miliki, yaitu mobil logo rendah. Nah, selanjutnya kita pergi ke bagian produk teman-teman. Ada di sini. Terus kita lihat itu ada di ini ya, mobil tipe rendah ya. Nah, terus kita ke bagian inventory-nya. Nah, bagian inventory-nya pastikan settingannya itu bisa di buy, bisa di manufaktur. Lalu sepertinya sudah ya. Itu aja. Nah, kalau udah tinggal kita pencet view diagram teman-teman. Kita lakukan overview. Ya, inilah rutenya ya teman-teman. Kita telah berhasil melakukan rute seperti itu. Baik, untuk proses selanjutnya kita itu ada transaksi manufaktur ya. Ada, kalau dari saya sendiri, saya mulai dari MO, WO, baru SO. Nah, MO itu manufacturing order. Nah, untuk membuatnya silahkan pergi ke modul manufaktur, lalu tinggal create. Nah, kan kita punya 3 ya, 3 tadi terkait frame dan tipe rendah, body, dan mainan tipe rendah. Nah, langsung aja dibuat. Di sini kebetulan tadi saya sudah buat ya. Pertama ada kita lihat satu-satu aja. Ini ada mobil mainan tipe rendah, terus ada frame band tipe rendah, dan juga ada body mobil tipe rendah. Nah, ini ya frame band tipe rendah, mobil dan emo. Nah, pastikan mark as done. Ketika sudah diklik mark as done, itu maka ntar hasilnya akan done seperti ini teman-teman. Gitu. Nah, akan statusnya dia akan done. Gitu. Lalu selanjutnya itu kan tadi MO ya, udah selesai. Selanjutnya kita lakukan WO atau work order. Nah, untuk melakukannya kita itu bisa pergi ke sini ya, work order. Nah, kita lihat ke bagian finish goods kita. Finish goods kita apa? Finish goods kita adalah mobil mainan ya, mobil mainan tipe rendah. Ini juga kita bisa lihat ya. Sebentar.
Ini kita lihat ya, tadi saya sudah finish juga. Nah, inilah work ordernya teman-teman. Sudah dikonsum. Oke, itu terkait work ordernya. Kita keluarin saja. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan sales order. Nah, sales order ini berarti kan kita tinggal melakukan di modul sales, penjualan seperti biasa. Kita ke sales, lalu pergi ke order. Nah, tadi itu saya sudah melakukan sales order, yaitu di sini. Nah, ini dia teman-teman. Kita sudah mendapatkan mobil mainan dengan tipe rendah, harganya adalah $60 sesuai dengan data seperti yang tadi di awal-awal ya. Oke, selamat teman-teman telah berhasil membuat transaksi manufaktur. Lalu terakhir ini ada material isu. Nah, material isu ini caranya gampang banget, tinggal masuk aja modul inventory, pergi ke reporting, lalu ke bagian movie story. Nah, kita lihat aja di sini inventory, reporting, lalu pergi movie story. Nah, ini dia. Nah, kebetulan kan kita itu finish goods-nya adalah di bagian mobil mainan tipe rendah memiliki frame dan body ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat nih body frame mobil mainan, body frame ban. Nah, ini menandakan apa? Menandakan ini kan dia bagian 3 ya. Dia itu masuk ke dalam work center 3 kan, WC 3. Nah, kalau udah dia termasuk ke dalam finished goods. Nah, produk-produk kita bisa lihat ya, hasil pengambilan material ini bisa sampai ke warehouse finished goods. Nah, produk-produk bom ini berhasil dari mainan tipe rendah masuk pada work center 3 untuk diproduksi yang selanjutnya disimpan pada warehouse FG, seperti itu. Ya, seperti tadi teman-teman, selamat teman-teman baru aja menyelesaikan eksplorasi proses manufacturing yang ada di Odoo 16. Semoga video ini membantu teman-teman semuanya dalam mempelajari lebih lagi terkait Odoo 16. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.